dapat dibujuk atau diyakinkan oleh para murid lain yang mengatakan, "Kami telah melihat Tuhan." Barangkali Thomas malahan dipenuhi rasa heran terhadap rekan-rekannya. Thomas menolak kesaksian yang disampaikan oleh beberapa rekan lainnya. Padahal menurut hukum Taurat, kesaksian itu dinyatakan sah jika diketahui oleh minimal 2 orang saksi. Thomas dengan keyakinan tinggi, atau mungkin kita juga dapat menyebutnya sebagai yang keras kepala, berkata kepada teman-temannya, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Kiranya Thomas hanyut oleh ketidakpercayaan. Mungkin penyebab ketidakpercayaan tersebut adalah bahwa ia pada waktu itu sedang tidak berada dalam persekutuan bersama rekan-rekannya yang didatangi oleh Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita perlu hadir secara teratur untuk berkumpul dalam keluarga, berkumpul dalam komunitas lingkungan kita. Kita hadir di kapel, kita hadir di gereja. Maksudnya adalah supaya kita tetap berada dalam suasana persekutuan dengan Tuhan. Dan dengan demikian kita pun juga dikuatkan oleh kasih saudara-saudari yang seiman. Sebaliknya, kalau seseorang punya masalah dan kemudian hanya mengurung diri di rumah, sibuk dengan apa yang dipikirkan, dan tidak membuka diri terhadap rekan yang seiman, maka lambat laun ia dapat saja akan tersesat di belantara semangat yang bukan Kristiani. Pada pihak lain, kita diharapkan peka untuk lekas mengenali dan menolong mereka yang berada dalam kesulitan. Sebab ada orang yang sedang dirundung oleh suatu masalah. Walaupun kalau ditimbang-timbang masalahnya itu tidak berat-berat amat. Akan tetapi dengan masalah yang sedang ia sandang, ia merasa tidak pantas diri untuk bergabung, untuk bergaul dalam komunitas umat beriman di lingkungan. Sungguh memprihatinkan suasana seperti ini. Saudara-saudari yang terkasih, pada Injil dikemukakan 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Dalam kesempatan ini Yesus dengan kelembutan kasih mengundang Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku." Yesus tidak hanya memperlihatkan tangan dan lambungnya, tetapi mengajak
percaya. Saudara-saudari yang terkasih, kepercayaan kepada Yesus dan Bapaknya itu menyelamatkan kita semua. Percaya kepada Tuhan berarti berpasrah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup, dan kita membuka diri untuk senantiasa dibimbing oleh Tuhan. Yesus yang telah bangkit menuntut dari para murid-Nya supaya percaya kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang dialami oleh para rasul merupakan pengalaman yang terjadi hanya satu kali saja dan sangat istimewa. Kita tidak bisa menuntut penampakan dari Tuhan lagi. Kita tidak dapat mendasarkan iman kita dengan melihat dan meraba Kristus secara inderawi. Kita percaya bahwa Yesus tetap hadir dan selalu hadir di tengah-tengah kita melalui gerejanya dalam sakramen-sakramennya. Iman kita tidak boleh didasari pada penampakan-penampakan lagi. Kita tidak perlu meminta kesempatan yang istimewa itu, dan rupanya juga tidak perlu. Karena Yesus berkata, "Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya." Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah percakapan antara seorang guru dalam kehidupan rohani dan muridnya. Si murid menyampaikan sebuah pertanyaan. "Guru, sebutkan hal-hal yang pokok untuk suatu kepemimpinan yang baik." Si guru ini memberikan jawaban. Yang pertama adalah makanan yang cukup. Kedua, senjata yang memadai. Dan yang ketiga adalah kepercayaan dari rakyatnya. Si murid ini menyampaikan pertanyaan lagi. "Guru, andai kata guru menjadi seorang pemimpin, dan jikalau mungkin salah satu dari ketiga hal pokok tadi dapat dilepaskan, guru akan memilih yang mana?" Guru ini menjawab, "Aku akan melepaskan senjata." Murid bertanya lagi, "Guru, masih tersisa 2. Di antara kedua yang pokok, andai kata ada kesempatan untuk memilih satu untuk dilepaskan lagi, maka guru akan melepaskan yang mana?" Si guru menyampaikan jawaban, "Aku akan melepaskan makanan. Memang tanpa makanan manusia akan mati, namun kematian adalah nasib manusia." Si murid ini penasaran, "Guru, mengapa guru memilih kepercayaan?" Guru ini menyampaikan jawaban, "Dengan adanya kepercayaan, segala sesuatunya akan menjadi berbeda. Tanpa kepercayaan, segala sesuatunya akan mengalami kesulitan. Satu demi satu akan muncul." Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mohon rahmat agar menjadi persekutuan yang sehati dan sejiwa dengan dasar iman kepercayaan kepada Tuhan sebagaimana telah disampaikan